Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu peserta El-Baqi yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam El-Baqi Online ini, yang semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah, yang mendatangkan kebaikan yang terus-menerus dan kebaikan yang tidak pernah hilang. Dan semoga kita tetap diberikan oleh Allah Rabbul Alamin semangat untuk menuntut ilmu terkait hal-hal yang wajib bagi kita, termasuk untuk mendidik diri kita dan mendidik keluarga kita maupun mendidik kaum muslimin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di sesi pendidikan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan tipe dan kompetensi guru. Yang saya maksudkan guru di sini adalah yang digugu dan ditiru. Artinya bukan sekedar guru di lembaga pendidikan, tetapi orang tua. Sebagai orang tua, kita adalah guru bagi anak-anak kita yang digugu dan ditiru. Ternyata untuk menjadi seorang guru, baik di rumah maupun di sekolah, kita harus memiliki kompetensi. Ya. Di antara ilmu yang kita butuhkan agar bisa menjadi guru yang baik adalah memiliki kompetensi. Ya. Kompetensi ini dasarnya adalah dari ilmu. Lalu kemudian ilmu ini digunakan, dipakai, lalu dengan proses pengalaman ini akhirnya menjadi kompetensi. Jadi untuk memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik, seorang guru yang digugu dan ditiru, kita tidak hanya perlu belajar, tetapi juga perlu mempraktekkan. Sehingga dengan ilmu dan pengalaman, kita menjadi guru yang memiliki kompetensi. Nah, secara umum, sebelum kita memiliki kompetensi sebagai guru, kita sudah diingatkan terkait dengan konsep dasar sebagai seorang pendidik. Karena kompetensi guru ini akan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang, budaya, dan negara. Kita kalau melihat kompetensi guru yang ditetapkan oleh misalnya teori-teori barat, tentu saja akan berbeda dengan kompetensi guru yang ditetapkan oleh din agama kita. Ya. Artinya ini terkait dengan konsep pendidikan yang mendasarinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mengikuti El-Baqi dari awal ini sudah memahami kekhasan perbedaan konsep pendidikan Islam dibanding dengan konsep pendidikan yang lainnya, terutama yang mendominasi sekarang yang dari Barat. Baik, secara umum kompetensi guru, ya itu ada 4. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Pedagogik ini istilah yang dikaitkan dengan how to teach, why to teach. Artinya ilmu pendidikan. Ya, ilmu pendidikan. Kemudian juga seorang guru selain harus memiliki ilmu pedagogik ini, juga harus memiliki kompetensi kepribadian. Artinya pribadinya, sosoknya sebagai seorang pendidik itu juga harus dilandasi oleh kompetensi. Dan ini sangat penting. Bagaimana kita lihat
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin sudah disebutkan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak melihat seorang mu'allim, pendidik, sebelumku dan sesudahku yang lebih baik daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kepribadian itu sangat mempengaruhi. Kita sebagai seorang guru, pendidik, butuh kepribadian supaya apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan, itu berbekas di hati anak atau peserta didik kita. Kemudian ada juga kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini berkaitan dengan kita menguasai apa yang kita ajarkan. Kalau kita ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita di rumah, setidaknya kita harus menguasai Al-Quran. Dasar-dasar Al-Quran. Tajwid. Dan juga kita hidup bersama Al-Quran. Kita profesional. Ya. Kemudian juga ada kompetensi sosial. Jadi kesempatan kali ini dalam Al-Baqi Online ini, saya akan lebih fokus kepada kompetensi pedagogi. Karena untuk kompetensi yang lain ini, sekali lagi, ranahnya itu adalah ranah yang berbeda. Tetapi saya sampaikan di sini, penting seorang pendidik memiliki kompetensi ini. Makanya ada istilah, perbaiki dirimu sebelum memperbaiki orang lain. Artinya kita menjadikan sosok pribadi yang memiliki kompetensi terlebih dahulu. Kita kuasai apa yang kita ajar, kita menjadi seorang yang profesional. Dan kita di masyarakat juga telah menampilkan sosok pendidik yang berguna untuk masyarakat dan lingkungan. Sehingga dengan 3 kompetensi pendukung ini, ilmu pendidikan yang kita miliki ini akan jauh lebih bermanfaat. Nah, di dalam ilmu pendidikan Islam, ilmu pedagogik Islam ini, maka kita lihat apa yang harus kita miliki, kemampuan yang harus kita miliki. Dalam kompetensi pedagogik, yang pertama yang harus kita miliki, kita ini harus menguasai karakteristik peserta didik, anak-anak kita sendiri, atau siswa kita sendiri. Kalau kita melihat sebagai orang tua, tentu saja kita lebih mengenal anak-anak kita dibanding orang lain. Maka pendidik yang terbaik adalah orang tua. Sehebat apapun guru, ustadz, ustadzah, syekh, atau ulama sekalipun, terkait dengan memahami karakteristik peserta didik, masih kalah dengan orang tua. Sehingga ketika orang tua menjalankan fungsinya sebagai seorang pendidik, seorang guru, sebetulnya dalam tingkatan dasar, anak tidak butuh orang lain. Karena itu kalau kita lihat para ulama, siapa yang mendidik mereka di masa-masa awal? Maka kita lihat dalam sirah para ulama, ternyata yang mendidik mereka di masa-masa awal itu adalah orang tua. Di usia prasekolah, kalau sekarang mungkin masuknya, atau di usia sekolah dasar dan menengah pertama, SMP. Umumnya di usia dasar, mereka nggak butuh orang lain. Di usia mulai menengah, barulah mereka, anak-anak para ulama ini ketika kecil, mereka mengenal lingkungan di luar rumahnya. Pendidikan di luar rumahnya. Mereka ke majelis-majelis ilmu di masjid-masjid di dekat rumahnya.
Setelah usia sekolah menengah pertama, kalau kita lihat secara umum para ulama yang saya pelajari dari sirah mereka, karena di usia ini sekali lagi ya, mereka masih membutuhkan orang yang paling mengenal karakteristik mereka. Siapa ya? Orang tuanya. Nah, di setelah usia menengah, barulah mereka rihlatul ilm. Mereka pergi menuntut ilmu, meninggalkan rumahnya, bahkan meninggalkan kotanya, mendatangi para ulama di kota-kota yang jauh, bahkan di negeri yang jauh, berbeda negara, lalu mereka menuntut ilmu, dan mereka menjadi ulama. Yang saya pelajari seperti itu. Tetapi di masa kita sekarang, orang tua dengan segala macam kesibukannya, akhirnya membutuhkan orang lain untuk mendidik anak-anaknya. Entah itu melalui PAUD, TK, SD, ya, SMP, bahkan sampai SMA dan perguruan tinggi. Bahkan sebagian orang tua ada yang naudzubillah min dzalik dari usia anak-anak sekolah dasar sudah memasukkan ke pondok pesantren. Ya, jauh dari orang tuanya, jauh dari orang yang paling mengenal karakteristiknya. Sehingga akhirnya gambling. Gambling. Di pondok pesantren, gambling. Ya, kalau bertemu dengan sosok pendidik, sosok murabi yang mengenal, yang memiliki kemampuan ilmu, pendidikan, pedagogi, bukan sekedar ilmu profesional yang ia miliki, maka alhamdulillah anak itu terdidik dengan terarah. Juga kalau dia misalnya di Sakan atau di asrama bertemu dengan teman-teman yang alhamdulillah mendukung untuk perkembangan dirinya, maka perkembangannya pun menjadi baik. Tetapi gambling, pondok pesantren kita tahu sendiri bahwa nggak semuanya memiliki konsep dasar pendidikan yang baik. Untuk mengajarkan ilmu, ya mereka profesional. Tetapi untuk mengenal anak dan mendidik anak, ilmu pendidikan atau pedagogi, mereka nggak semuanya punya. Bahkan kita perhatikan beberapa guru di sekolah formal yang basicnya adalah pondok pesantren, terkadang menjadi masalah ketika mendidik di sekolah biasa dengan membawa budaya pesantren. Ya. Kenapa? Karena mereka biasa mendidik anak tanpa peran serta orang tua. Padahal dibutuhkan kita mengenal peserta didik dari orang yang lebih mengenalnya, yaitu orang tuanya. Makanya di usia dasar ini terutama ya butuh anak-anak tetap dengan orang tuanya. Bahkan sebagian anak, bahkan bisa dikatakan sebagian besar di usia sekolah menengah pertama juga masih butuh orang tuanya. Mereka belum bisa mandiri. Mereka belum bisa menerima situasi ketika mendapatkan pendidik yang tidak memahami mereka. Dan umumnya di usia sekolah menengah atas, anak-anak umumnya sudah mandiri. Sudah siap kalau mau dimasukkan ke pondok pesantren atau rihlatul ilm, ya, pergi keluar kota, kemudian mendatangi para ulama, ya, tinggal bersama masyarakat, dan mereka insya Allah sudah lebih kuat dari pengaruh-pengaruh atau dampak lingkungan. Nah, ini kompetensi pedagogi. Jadi, karakteristik peserta didik ini perlu dikenali oleh kita sebagai seorang pendidik. Kalau kita sebagai orang tua, tentu saja kita memahami anak-anak kita. Bahkan kita memahami perbedaan anak kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita memahaminya. Sehingga kita lebih bisa memperlakukan sesuai dengan karakter anak-anak kita. Maka kita bisa terkadang lebih keras kepada kakaknya. Karena kita lihat dengan karakternya, dia butuh ketegasan. Harus lebih keras.
dalam arti tegas. Tetapi bisa jadi kita mengenal adiknya, ditegasin, dikerasin, justru dia akan kontraproduktif dengan perkembangannya. Dia pendekatannya harus pendekatan yang berbeda. Orang yang mengenal anaknya tahu karakter anak-anaknya. Sehingga ketika mendidik anaknya lebih tepat. Sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh anak. Tetapi guru di sekolah, mereka meraba-raba. Apalagi kalau misalnya guru yang memiliki peserta didik 40 orang. Terkadang untuk memahami 40 anak ini sulit sekali. Sebagaimana orang tua memahami anak di rumah saja yang hanya beberapa, itu butuh waktu panjang. Apalagi gurunya di sekolah. Sayangnya mereka mengenal anaknya hanya 1 tahun mungkin. Kalau SD di kelas 1. Ketika kelas 2 berganti guru. Gurunya mulai harus mengenal lagi karakteristik peserta didik. Sehingga tanpa bantuan orang tua, guru-guru di sekolah akan mengalami kesulitan. Makanya di sinilah butuh kalau orang tua sudah menyekolahkan anaknya, butuh kerjasama yang baik dengan gurunya. Supaya gurunya lebih cepat memahami karakter anak kita, peserta didiknya yang ada di sekolah. Kemudian di antara kompetensi pedagogik juga memahami potensi peserta didik. Kita tahu dan sebagai seorang pendidik yang memahami ilmu pendidikan, anak ini tidak harus menguasai semuanya. Tidak harus menguasai semuanya. Artinya apa? Artinya anak-anak ini bisa jadi unggul di satu bidang, tapi juga lemah di bidang yang lain. Memang ada beberapa anak yang Masya Allah, unggul di semua bidang. Tapi ini jarang. Jarang. Anak yang seperti ini jarang. Makanya di dalam uh, sejarah Islam pun, yang mendapatkan gelar Syekhul Islam, ya, artinya menguasai Islam dengan segala aspek-aspeknya, ini jarang. Ada mungkin kalau sekarang ustadz-ustadz kita doktor di bidang akidah, ya dia lebih spesifik di bidang akidah. Dalam fikih dia bukan doktor. Dalam fikih dia sama dengan lulusan S1 syariah yang lainnya. Artinya bidangnya mendalamnya di bidang akidah. Dalam agama pun seperti itu. Apalagi dalam mempelajari dunia. Terkadang kita ingin anak-anak kita menguasai semuanya. Sehingga harapan kita ini bisa jadi membebani kita sebagai seorang pendidik. Sehingga kita mudah stres, mudah galau, mudah kepikiran. Ya. Dan kalau dibiarkan lama-lama mudah stroke. Ya. Kalau udah stroke, mudah stop, mati. Kenapa? Karena sekali lagi, kita nggak memahami potensi peserta didik, harapan kita terlalu tinggi, sehingga ketika harapan terlalu tinggi, mencapainya ini sulit, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin, akhirnya membuat pendidik itu stres sendiri. Padahal kalau kita memahami potensi peserta didik, dan memahami bahwa setiap peserta didik atau anak ini nggak harus menguasai semuanya, maka kita akan lebih relax ya, lebih enjoy sebagai seorang pendidik. Juga orang tua di rumah sama. Ya, kita lihat anak kita. Ada anak kita yang memiliki kemampuan, contohnya misalnya yang sekarang sedang ngetren, literasi numerasi ya. Ada yang kemampuan literasinya sangat menonjol. Sehingga dia, Masya Allah, membaca bisa cepat, memahami bacaan bisa cepat, menulis bagus dan cepat. Ya, bahkan kemampuan bicaranya luar biasa. Literasinya luar biasa menonjol. Tapi mungkin bisa jadi numerasinya kurang. Ketika sudah memahami angka-angka, memahami logika matematika, kurang. Ini potensi peserta didik kita bisa lihat di situ. Ada yang kebalikannya. Memahami angka-angka, memahami logika matematika, oh sangat cepat. Tetapi
kalau sudah berkaitan dengan soal cerita, sering ngeblank. Ya. Memang ini ada standar yang harus dicapai, literasi numerasi. Tetapi potensi peserta didik terkadang lebih kuat di numerasi, terkadang lebih kuat di literasi. Jadi inilah potensi misalnya yang kita lihat yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintah. Berbeda-beda potensinya. Sehingga kalau guru memahami potensi peserta didik, insya Allah dia akan memperlakukan peserta didik lebih baik. Dan mengembangkan peserta didik lebih terarah. Tetapi kalau dia tidak mengenali dan memahami potensi peserta didik, maka bisa jadi dia akan stres dan anaknya pun dibikin stres. Ya. Betapa banyak anak-anak yang minat belajarnya hilang atau rusak gara-gara gurunya memperlakukannya tidak tepat. Ya, atau orang tuanya memperlakukannya tidak tepat. Padahal semua anak dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang besar. Artinya minat untuk belajar, memahami sesuatu. Tetapi karena salah perlakuan, akhirnya minatnya memahami sesuatu berkurang bahkan rusak. Ini kompetensi pedagogi yang perlu kita kuasai. Nanti materi berikutnya kita akan melihat memahami peserta didik. Insya Allah. Kemudian di antara kompetensi pedagogi, yaitu kita juga harus berlatih komunikasi yang efektif. Nggak usah terlalu banyak bicara, tetapi dipahami. Efektif. Terlalu banyak bicara dipahami oleh anak kurang efektif. Terlalu banyak bicara bahkan bikin anak nggak paham. Itu justru kontraproduktif. Jadi bagaimana berkomunikasi secara efektif. Kemudian empatik. Empatik itu bagaimana dalam berkomunikasi kita memahami lawan bicara kita. Apalagi peserta didik, anak-anak kita. Kita harus memahami ketika berkomunikasi, bagaimana komunikasi di saat anak kita siap untuk berkomunikasi dengan kita. Empatik, memahami perasaannya. Merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik kita. Empatik. Kemudian, bagaimana berkomunikasi dengan santun. Ya. Karena Nabi kita SAW bersabda, "Qul khairan aw yasmut." Bicara yang baik, kalau nggak bisa, diam. Dan skill kompetensi pedagogik yang ketiga inilah, ini yang secara umum masih harus dibangun oleh para pendidik sekarang ini. Kebanyakan teman-teman pendidik yang lulus dari pondok pesantren atau dari kampus-kampus Islam, kampus syariah misalnya, kampus fikih, umumnya memiliki komunikasi yang masih kurang efektif, kurang empatik, dan kurang santun. Kenapa? Karena menghadapi peserta didik ini butuh kesabaran ekstra. Sedangkan umumnya mereka yang baru lulus ini, mereka biasanya belum menikah. Kalaupun menikah baru berumah tangga. Ya, tidak memahami ilmu pendidikan. Karena yang dia pelajari mungkin bukan dari tarbiyah, bukan dari kampus-kampus yang mengajarkan pendidikan. Walaupun barat sekalipun, tapi di sana ada ilmu-ilmu pendidikan mengenal peserta didik. Sehingga akhirnya ketika mengajar, mudah emosi, mudah nggak sabar. Ya, bahkan seringkali menilai anak seperti menilai diri sendiri. Saya aja bisa kayak gitu. Saya sehari bisa menghafal Al-Quran setengah halaman. Masa aku nggak bisa? Ya, dia nggak tahu kalau dia adalah seorang pendidik yang sudah lama dididik. Sedangkan yang dihadapi bisa jadi anak SD yang baru belajar lingkungan baru mengenal lingkungan sekolah formal misalnya,
Sehingga butuh adaptasi, tapi dia memperlakukan anak seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya ketika berkomunikasi kurang santun. Ya, ini banyak yang terjadi ya. Dan ini sampai-sampai saya mendengar info, wallahu alam benar tidaknya, ustadz kita dokter yang ya, terkenal ya, eee, ya memiliki kemampuan untuk Eee, berkomunikasi dengan efektif, simpatik, dan santun, ternyata saya dapat informasi beliau doktor, tetapi ternyata untuk berkomunikasi ini beliau sampai mengambil kelas public speaking, ya, supaya dalam menyampaikan ilmu beliau lebih efektif, empatik, dan santun tadi. Masya Allah, ya. Artinya beliau memahami kekurangannya, ilmunya bisa jadi sudah cukup doktor, ya, tapi ilmu pedagogik bisa jadi masih kurang, di antaranya ilmu berkomunikasi. Karena ilmu komunikasi ini termasuk ilmu dalam pedagogik. Karena mendidik orang lain itu butuh komunikasi yang efektif, simpatik, empatik, dan santun. Ya, jadi ini ilmu pedagogik yang harus dipelajari. Bagaimana cara berkomunikasi. Dan ini pun ilmu yang baru bisa menjadi kompetensi kalau dipakai. Kalau dipakai. Artinya bukan sekedar mencari ilmunya, tapi praktek, butuh praktek. Dan semakin panjang prakteknya, semakin bagus cara komunikasinya. Saya ingat dengan dulu ketika saya nggak perlu sebut namanya, ustadz kita yang baru pulang dari Madinah S1, saya melihat ketika pertama kali dakwah beliau, eh, madu'unya orang-orang yang belajarnya sampai terkantuk-kantuk, sampai tidur. Bukan karena ilmunya nggak dalam, bukan. Tapi bagaimana cara komunikasinya yang masih kurang. Ya, kadang bicara suka muter-muter, sehingga orang merasa jenuh. Sehingga akhirnya tidur. Nah, tapi sekarang, Masya Allah, beliau nggak ngambil kelas public speaking. Ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, beliau mempelajari karena termasuk orang yang sangat cerdas, ya, yang saya akui. Akhirnya memperbaiki cara komunikasinya sekarang lebih efektif, empatik, dan Masya Allah, sangat-sangat, disukai. Ya artinya cara berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun ini sebetulnya dengan latihan bisa terbangun, ya, dengan praktek. Tetapi kalau kita mempelajari ilmunya, lalu kemudian praktek akan lebih cepat. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, guru, yaitu kompetensi pedagogik ya. Kemudian juga terkait dengan ini, kita membutuhkan juga Eee, ilmu ya, terkait dengan kurikulum, apa yang akan kita ajarkan, tahapannya gimana, strukturnya gimana, struktur kurikulum ini, isinya gimana, prosesnya gimana. Sehingga orang tua yang ingin mendidik anaknya pun perlu untuk membuat semacam kurikulum pengajaran kepada anak-anak. Dan mengembangkan kurikulum yang sifatnya personal seperti kepada anak sendiri, ini lebih mudah. Karena kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi anak kita. Tetapi kalau kita memasukkan anak ke sekolah, ada kurikulum yang harus mereka ikuti. Apalagi kalau udah sekolah dasar, ya, sekolah formal itu umumnya sudah memiliki kurikulum yang jadi beban belajar. Kalau usia prasekolah, TK, ini lebih kepada kurikulumnya ini fokus pada pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Jadi satu yang dibutuhkan oleh semua orang, kompetensi yang dibutuhkan oleh semua orang. Sehingga kalau anak-anak di TK biasanya lebih enjoy belajarnya. Tetapi ketika udah masuk SD, udah mulai ada beban kurikulum, ada beban belajar, sehingga akhirnya terkadang anak-anak stres
atau udah mulai ada gangguan belajar tuh di sekolah dasar. Tapi sekarang juga banyak eh, sekolah TK yang sudah bikin stres anak. Karena sekarang di TK juga sudah mulai dibebani dengan beban kurikulum di antaranya Calistung. Padahal Calistung itu harusnya dibebani di sekolah dasar. Ya. Akhirnya dengan beban Calistung ini juga kurikulum ini anak-anak di TK udah stres ya. Apalagi belum waktunya sebetulnya mereka belajar membaca, bertulis dan baca, tulis dan hitung ini. Alhamdulillah di Mutiara Islam kita lebih fokus kepada sosial emosional kemandirian dan kompetensi Al-Quran yang menjadi keunggulan. Tapi kalau di sekolah lain saya perhatikan anak-anak udah digenjot untuk membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga anak stres dari mulai TK. Sehingga banyak anak yang udah nggak suka sekolah dari usia TK. Bahkan ketika masuk SD, angis, mogok untuk belajar. Nah, ini sebetulnya dari kurang tepatnya kurikulum yang diajarkan pada mereka. Bisa jadi ya, faktor utamanya. Nah, jadi untuk mengembangkan kurikulum, apalagi sebagai orang tua di rumah, ini lebih leluasa. Untuk yang mengajar di PAUD, usia dini juga lebih leluasa. Tetapi kalau udah masuk ke usia dasar, ini yang mulai ada beban-beban kurikulum, dan sehingga pengembangan kurikulumnya tidak leluasa. Kecuali kalau bukan sekolah formal. Kemudian juga di antara kompetensi pedagogik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ya. Ini juga penting. Ini penting. Ya, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Karena terkadang ada anak yang bisa belajar dengan metode tertentu, tapi ternyata anak yang lain nggak bisa. Harus dengan metode yang lain. Ya. Ini pendekatannya, semakin guru menguasai banyak teori belajar, dia akan lebih fleksibel dalam memperlakukan peserta didik. Tetapi kalau penguasaan di teori belajarnya minim, ya kita lihat misalnya guru yang hanya bisa ceramah, ya ceramah aja terus. Padahal anak butuh untuk lebih bergerak, lebih aktif, apalagi usia dasar ya. Kalau usia lebih tinggi, ya mereka udah siap. Seperti orang tua, kalau ikut pengajian, suruh duduk selama sejam setengah, ya bisa. Tapi kalau anak-anak, harus ada variasi. Ya. Karena kebutuhan mereka untuk bergerak lebih tinggi. Kebutuhan mereka untuk bicara lebih tinggi. Ini juga kompetensi pedagogik ya, teori belajar. Kemudian bagaimana menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik ya. Kita juga di rumah, kalau di sekolah insya Allah sudah banyak alternatif. Di rumah juga kita bisa melihat anak butuh kegiatan di luar untuk mengembangkan dirinya yang sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkannya. Sehingga kita bisa lihat anak-anak kita lebih butuh untuk sosialisasi. Kita bisa masukkan kepada komunitas-komunitas yang bisa mengembangkan kebutuhan dia untuk sosialisasi. Juga anak yang butuh pengembangan fisik. Perkembangan fisiknya misalnya agak lambat atau malah cepat sehingga dia butuh komunikasi lingkungan, komunitas yang bisa mendukung pengembangan fisiknya tadi. Ini juga eh, bagian dari kompetensi pedagogi. Kemudian satu lagi, sebenarnya banyak kompetensi pedagogi, tapi yang secara umum ya, kalau untuk guru di sekolah ada lagi yang lebih spesifik. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. Kita perlu
menilai proses pembelajaran yang kita berikan pada anak kita ataupun pada siswa kita di sekolah. Perlu. Dan ini bukan sekedar ulangan. Kalau ulangan, ya ujian, ya ini bagian dari proses penilaian, penilaian tertulis. Sedangkan penilaian itu lebih umum, lebih luas. Bagaimana kita memahami anak setelah anak ini belajar. Baik dalam proses belajar maupun hasil yang didapatkannya. Kalau kita hanya menilai hasil, terlambat ketika kita memahami ada hal-hal yang harus dipahami, penguasaan dari anak kita yang kurang optimal. Tapi kalau di akhir, kita akan memperbaikinya. Apalagi misalnya di akhir tahun ajaran kalau di sekolah. Anak kita kapan diperbaiki? Udah ganti guru nanti. Maka ada penilaian proses dalam belajar. Nggak nunggu hasil. Hasil pun betul harus kita evaluasi, harus kita nilai. Tetapi proses pun harus kita nilai. Bahkan guru yang baik, pendidik yang baik, maka dia akan melihat anak atau peserta didik ini dari prosesnya. Sehingga tidak menunggu hasil. Ya. Sehingga ketika dalam prosesnya dia melihat ada kekurangan nih, kalau di sekolah misalnya guru yang baik ini, ada melihat ada yang harus dibenahi, diperbaiki, ditingkatkan dari anak didiknya, dari siswanya di sekolah, dia akan komunikasi dengan orang tuanya. Karena proses ini butuh kerjasama orang tua dan guru di sekolah. Kalau kita sebagai orang tua di rumah, ketika kita melihat dalam proses pembelajaran, anak kita sudah lihat ada kurangnya, ada yang harus diperbaiki atau ditingkatkan, maka kita bisa segera melakukan proses itu. Contoh misalnya kalau kita mengajarkan anak-anak matematika, ya ketika kita mengajarkan terkait dengan misalnya bangun ruang, anak butuh di sini kemampuan dasar operasi matematik, tambah, kurang, kali, bagi. Ternyata ininya masih kurang. Maka menekan proses belajar dari bangun ruang kurang tepat. Harus kembali lagi ke yang sebelumnya. Ya, tadi ya, operasi dasar matematik. Karena dia masih kurang di sana. Contoh simpelnya seperti itu. Jadi penilaian proses ini penting supaya hasil nanti yang didapatkan itu lebih optimal. Ya, ini kompetensi pedagogik. Masih ada sebetulnya kompetensi pedagogik yang lainnya, tapi terkait dengan kebutuhan guru di kelas. Jadi kita skip aja terlebih dahulu. Nah, dengan penguasaan kompetensi ini, maka akan terbentuk tipe guru. Ya, akan terbentuk tipe guru. Ya. Tetapi kompetensi saja sebetulnya nggak cukup. Ya. Butuh komitmen. Ya. Karena betapa banyak mereka yang memiliki kompetensi tapi nggak berkomitmen untuk mengamalkan kompetensinya. Dia sebetulnya guru bagus, cuman nggak punya komitmen. Dia sebetulnya orang tua yang memiliki kompetensi, tapi orang tuanya nggak punya komitmen untuk mendidik anaknya. Guru pun sama. Bisa jadi dia kompetensinya bagus, tapi nggak punya komitmen untuk jadi guru. Dalam tanda kutip asal-asalan jadi guru. Padahal dia sebetulnya bisa jadi guru yang baik, tapi dia malas atau kurang komitmen. Ya, berdasarkan penguasaan kompetensi ya, dan komitmen, ada sebetulnya 4 tipe guru. Apa saja itu? Yang pertama, kita labeli guru profesional. Ini baik guru di sekolah ataupun guru di rumah ya. Karena sekali lagi saya sampaikan tadi di awal, guru yang saya maksud di sini adalah yang digugu dan ditiru. Artinya pendidik. Ya. Ada seorang pendidik yang profesional. Artinya bukan kompetensi profesional, tetapi guru yang profesional. Jelas guru yang profesional ini punya kompetensi profesional juga.
Tetapi bukan cuma kompetensi profesional, dia juga punya kompetensi pedagogik, punya kompetensi kepribadian, punya kompetensi sosial, dan dia punya komitmen. Makanya dialah guru yang disebut guru profesional. Dan ini terus terang, menemukan guru yang seperti ini adalah satu proses yang sulit. Artinya jarang. Jarang. Tapi insya Allah di Mutiara Islam ini banyak ya. Artinya guru yang profesional ini guru yang memiliki kompetensi yang baik. Kompetensinya baik. Ya, dia menguasai kompetensi pedagogik dasar sebagai seorang pendidik. Kompetensi kepribadiannya juga baik. Artinya dia sudah berhasil mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. Kemudian dia memiliki kompetensi profesional. Artinya dia menguasai apa yang akan dia didikan, apa yang akan dia ajarkan. Lalu kemudian dia juga di masyarakat memiliki kompetensi sosial. Artinya kompetensinya baik. Dan dia punya komitmen yang kuat. Cita-citanya memang pengen jadi guru, menjadi pendidik. Dan dia sebagai orang tua pun nggak melepaskan pendidikan 100% pada orang lain. Dia pun ingin mengambil amal jariah dari mendidik anaknya. Punya komitmen yang kuat. Dia menjadi guru yang profesional. Orang tua yang seperti ini umumnya memiliki anak-anak yang terdidik semuanya. Umumnya. Kalaupun ada yang tidak, itu ujian baginya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah guru profesional yang digugu dan ditiru, dan beliau profesional. Tetapi ternyata Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak yang durhaka, Kan'an. Ini ujian yang berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh menjadi Rasul yang pertama. Kenapa? Sebagai Rasul, beliau ujian diantaranya dari keluarga. Dari anak, dari istri. Tapi tetap tidak mengurangi kemuliaan Nabi Nuh alaihissalam. Nah inilah guru profesional. Ya. Tapi umumnya anaknya Nabi Nuh yang durhaka cuma satu, yang lainnya jadi. Ya, itu hanya sebagai ujian aja bagi Nabi Nuh alaihissalam. Artinya kalau orang tua punya kompetensi yang baik dan komitmen yang kuat dalam mendidik anak, insya Allah anak ini akan terdidik dengan baik. Dan guru profesional seperti ini akan lebih enjoy. Mendidik bukan sebagai beban, tapi kebutuhan. Sehingga guru dan orang tua yang profesional ini, sebagai pendidik ya, sebagai guru, juga guru di sekolah yang profesional, pergi ke sekolah itu dengan muka ceria, bahagia. Orang tua juga pulang ke rumah dalam kondisi lelah bekerja misalnya, atau ibu yang sibuk di rumah juga dalam kondisi lelah. Begitu tiba untuk bertemu anaknya yang pulang dari sekolah, maka jiwa pendidiknya akan mengalahkan letih badannya. Dia akan menemui anaknya dengan senyum, dengan antusias, dan antusias untuk melanjutkan pendidikan anaknya di rumah. Ini profesional. Syaratnya dua, memiliki kompetensi dan memiliki komitmen. Ini tipe yang pertama. Ya, dia secara umum bisa mempersiapkan model, instrumen, aktif mencari dan mengembangkan bahan pembelajaran. Orang tua di rumah aktif nyari komunitas untuk anaknya, aktif juga mencari bahan-bahan untuk bisa diajarkan di rumah. Ya, contohnya seperti itu, aktif mencari cara agar seluruh anak didiknya berhasil, seluruh anak-anaknya berhasil. Ya. Bahkan ketika mendapatkan masalah dalam mendidik anak, senang untuk dibicarakan. Seorang suami senang banget bicara dengan istrinya itu membicarakan perkembangan pendidikan anaknya. Topiknya itu terkait dengan pembelajaran, terkait dengan pendidikan.
Ini udah guru profesional. Tapi kalau ngomongin anak malas, ketika anak ada masalah, nyalahin orang, nyalahin guru, nyalahin anak tetangga, nggak mau bicara dengan orang lain terkait pendidikan ini, ciri guru bukan guru profesional. Kalau nggak kompetensinya yang nggak bagus, komitmennya kurang kuat. Dan tolak ukur lainnya adalah keberhasilan mengajarnya tinggi. Lanjut juga sering mengevaluasi kinerjanya sendiri agar kualitas pembelajaran meningkat. Artinya di sekolah dan di rumah, seorang guru profesional ini lebih sibuk mengevaluasi diri sendiri, bukan orang lain. Bukan menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri. Ini contoh yang baik bagi siswa, bagi anak. Anak bahkan terkadang punya cita-cita jadi apa? Mau cita-cita jadi pengacara. Kenapa? Ayah atau ibunya pengacara. Sehingga bisa menjadi contoh, sehingga anak akhirnya terbawa. Ya, seperti itu. Atau kalau ayah ibunya guru, anaknya jadi pengen jadi guru juga. Ya, kalau di sekolah, guru profesional ini senangnya berkumpul dengan siswa, ngobrol dengan siswa. Dibanding dengan guru lain, kadang-kadang dengan guru lain malah ngegosip ya. Karena sering ngumpul dengan siswa, kalau di rumah orang tua yang menjadi guru profesional ini sering sekali ngobrol dengan anaknya, meluangkan waktu bersama anaknya, sehingga akhirnya memiliki kedekatan tertentu dan memiliki pengaruh yang kuat kepada anaknya. Tapi kalau orang tua yang sibuk, kadang-kadang anak nggak mau dengar, nggak punya waktu dengan anak, nggak mau dengar. Anak paling cuma diem doang, tapi nggak memiliki kedekatan sehingga apa yang disampaikan orang tuanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, kalau di sekolah, guru profesional ini jadi idola siswa. Wajar, dekat dengan anak. Nah, kalau tipe kedua, ini guru kritikus. Sebetulnya punya kompetensi. Sebetulnya punya kompetensi. Tetapi komitmennya yang nggak punya. Atau bisa dikatakan komitmennya rendah. Dengan komitmen yang rendah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah lebih banyak mengkritik. Makanya disebut guru kritikus. Harusnya begini, begini, begini. Iya, karena dia punya kompetensi. Dia punya ilmu. Tetapi dia enggan untuk mempraktekannya. Kalau di sekolah, guru seperti ini sibuk dengan mengkritik guru yang lain. Tetapi dirinya sendiri dia lupakan. Kalau di rumah, terkadang orang tua yang menjadi guru kritikus, orang tua ini lebih fokus mengkritik guru-gurunya di sekolah. Dia nggak mau autokritik, mengkritik dirinya sendiri nggak mau. Dengan komitmen yang rendah, guru yang seperti ini akan lebih banyak menyerahkan, kalau orang tua ya, pendidikan keluar. Bahkan dulu saya ingat ya, pondok-pondok pesantren itu masih punya SD, tingkatan SD. Alhamdulillah sekarang ya udah banyak yang menyadari, bahkan dinasihati oleh ustaz kibar kita. Banyak pondok-pondok pesantren yang akhirnya menutup program SD-nya. Kalaupun ada, masih untuk anak-anak ustadz-ustadzah yang ada di sana. Nggak nerima dari luar. Dan juga kalaupun ada, biasanya udah kembali lagi ke rumah orang tuanya. Nggak berasrama atau nggak bersakan. Ber, ber, nggak punya asrama di sekolah. Atau di pondok sakan. Kenapa? Karena memang sekali lagi, komitmen yang kuat itu membuat kita melaksanakan fungsi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Tapi kalau nggak punya komitmen, orang tua menyerahkan pada orang lain.
Kalau guru nggak punya komitmen, cenderung menyalahkan guru yang lain. Kalau ada masalah, menyalahkan guru yang lain. Kalau dia guru bidang studi, dia menyalahkan guru kelas. Kalau guru kelas, dia menyalahkan guru bidang studi. Kalau guru di kelas itu ada dua, guru kelas ada partner, dia menyalahkan partnernya. Dia selalu mengkritik orang lain, tapi nggak mau mengevaluasi diri sendiri. Kenapa? Dia punya kompetensi, tapi dia tidak punya komitmen atau komitmennya rendah. Ya, akhirnya guru yang seperti ini orientasinya bukan kepada kerjanya sebagai seorang pendidik. Dia ngerasa kalau udah ngajar udah hasil, nggak pernah dievaluasi hasil anak. Kira-kira ini jadi gimana cara meningkatkan hasil anak? Enggak. Ya yang penting ngajar udah. Yang penting saya udah masuk, udah. Kalau orang tua, yang penting saya kan udah nyekolahin anak. Kalau ada kejadian apa-apa yang sama gurunya, kan saya udah sekolahin. Saya udah mondokin. Kalau nyalahin pondok sih bisa jadi ada benarnya ya. Kenapa? Karena kita menyerahkan 100% ya, sampai tinggal juga di pondok. Jadi ada sedikit ada benarnya, walaupun nggak benar 100% ya. Karena orang tua sebetulnya nggak bisa lepas 100% dalam pendidikan. Kalau anak dimasukkan ke pondok, dia harus memantau pendidikan anak di pondok. Minimal melalui telepon. Minimal. Tapi nggak cukup hanya melalui telepon. Dia harus datang juga ke sana. Karena lewat telepon, dia nggak bisa lihat ekspresi anak. Dia datang ke sana, jenguk anaknya, lihat ekspresi anaknya. Ada kebahagiaan atau malah kesengsaraan yang ada di muka anak kita. Ada beban nggak di mukanya. Karena bisa jadi kita mendapati anak-anak kita memiliki masalah dan kita baru menyadarinya setelah masalah itu besar. Kalau masalah ini sudah sedemikian berkecamuk dalam anak-anak kita. Bisa jadi yang menyekolahkan di pondok seperti itu karena nggak pernah bertemu dengan anaknya. Karena saya pernah dengar cerita ada eh, anak pondok yang kurang lebih 6 tahun di pondok nggak pernah ditengok oleh orang tuanya. Alasannya orang tuanya mempercayakan pendidikan pondok bukan. Bagi saya ini orang tua yang nggak punya komitmen, nggak punya komitmen. Ya, harusnya dia datangin. Nah kalau dengan sekolah harusnya yang full day orang tua juga punya komitmen untuk menjalin komunikasi dengan gurunya di sekolah. Sering berkomunikasi, sering bertanya perkembangan anaknya, sering eh, berdiskusi terkait dengan anaknya ketika di rumah maupun hasil belajarnya di sekolah. Sehingga guru pun yang di sekolah dengan orang tua yang mempunyai komitmen seperti ini akan lebih perhatian kepada anaknya. Dan ini normal. Anaknya banyak, misalnya anaknya ada 20. Bahkan apalagi sampai di sebagian sekolah anaknya sampai 30 atau 40. Ada bahkan ya sekolah negeri di atas 40. Bagaimana mungkin seorang guru memperhatikan semua anak? Jarang. Tetapi kalau ada orang tua yang punya komitmen, oh, guru ini akan lebih memperhatikan anak ini. Karena orang tuanya sering nanya kabar anaknya, gimana perkembangan anaknya, ya. Tapi kalau guru kritikus, ah, dia lebih pada menyalahkan. Kalau ada masalah, baru dia nyalahin gurunya. Baru dia nyalahin tetangganya. Baru dia nyalahin anak orang lain. Dan ketika dia mendidik pun menjadi seorang pendidik di sekolah, dia nggak orientasi kepuasan kerja. Yang penting udah ngajar dan cenderung perhitungan. Ya. Kalau orang tua, ya cenderung saya udah bayar SPP mahal-mahal, kok anak saya jadi begini? Ya. Itu ciri nggak punya komitmen. Kalau punya komitmen, dia nggak akan memperhitungkan biaya. Fokusnya pada perkembangan anak. Keluar kalimat seperti itu menunjukkan komitmennya yang rendah. Ya, ini guru kritikus. Ya, kalau di sekolah, dia lebih seneng ngobrol, ngalor ngidul, kasak kusuk. Ya. Kalau di rumah,
ya senengnya ngegosip. Ya. Kalau ngobrol dengan suami, yang diomongin bukan anak. Yang diomongin kalau dengan suami, ya, kalau nggak moneter, keuangan, ah, dan lain sebagainya. Jarang ngomongin masalah anak. Bahkan karena komitmennya rendah, terkadang dia tidak peduli dengan sosok dirinya sebagai seorang guru atau pendidik. Sehingga nggak layak dicontoh oleh anak. Tapi kalau anak nyontoh dia nyalahin anak. Ini ngeri. Jadi guru yang komitmennya rendah ya, ini ngeri. Dampaknya kepada anak ngeri. Padahal dia punya kompetensi. Jadi kalau ngomong itu pintar. Kalau ngeritik orang benar. Kenapa? Dia punya kompetensi. Tetapi kerjaannya ngeritik doang. Dia nggak memperbaiki diri sendiri. Dia nggak melihat dirinya sendiri. Apakah jadi contoh atau enggak bagian. Ini guru kritikus. Berikutnya, ya lanjut ya. Mau keberhasilan mengajar rendah pasti guru kritikus ini. Lanjut ya, ini udah tadi secara umum. Ya, tipe ketiga guru sibuk. Guru sibuk. Kalau guru sibuk itu dia nggak punya kompetensi, tapi dia punya komitmen, perhatian ke anaknya luar biasa. Tetapi nggak punya ilmu, nggak punya kompetensi. Akhirnya kelihatan sibuk, anaknya cuma satu, tapi lebih sibuk dari yang punya anak 10. Kenapa? Karena nggak punya kompetensi. Kalau punya kompetensi itu lebih simpel, lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Tapi kalau nggak punya kompetensi, tapi komitmennya luar biasa, sibuk jadinya. Urus anak tuh jadi sibuk banget. Ngedidik anak sibuk banget. Ngajarin anak berjam-jam. Nggak beres-beres. Kenapa? Nggak punya kompetensi. Ya, kalau guru sibuk. Ya, lanjut aja ya. Karena waktunya sudah mau habis. Nah, lanjut ya. Ya, intinya guru sibuk ini sering nanya gimana ini. Tapi akhirnya nggak, kurang menjadi kompetensi. Ya. Tapi guru sibuk ini masih bisa diharapkan. Kenapa masih bisa diharapkan? Dengan kesibukannya, lambat laun dia akan memiliki kompetensi. Lambat laun. Karena dia suka nanya, gini, oh, pokoknya sibuk aja. Ke sekolah juga bolak-balik gitu kan. Udah dikasih penjelasan, nyampe rumah merasa kurang, balik lagi gitu kan. Tapi dengan dia kesibukannya dia dalam praktek, dalam mendidik anak, lambat laun akan terbentuk kompetensi. Tapi lambat, lambat. Kalau dia iringi dengan menambah kompetensi, akan cepat. Ini guru sibuk. Terakhir, yaitu guru drop out. Nggak punya kompetensi, nggak punya komitmen. Kalau guru, bagusnya ini dipecat. Bagusnya. Guru drop out ini. Bagusnya dipecat. Kenapa? Nggak punya kompetensi, nggak punya komitmen. Gimana dia mau punya kompetensi, nggak punya komitmen. Kompetensinya udah nggak ada. Insya Allah kalau di Mutiara Islam ini nggak ada. Ya, karena guru diterima melalui prosedur tes yang diantaranya melihat kompetensinya. Kalau udah punya kompetensi, diterima. Baru dalam praktek sebagai guru dilihat komitmennya. Kalau nggak punya komitmen, nggak dilanjut kontraknya. Ya, artinya sebagian sekolah yang punya perhatian dengan anak-anaknya pasti punya perhatian mencari guru yang terbaik. Nggak mungkin merekrut guru drop out. Kompetensi nggak punya, komitmen nggak punya. Bahkan di kita, di Mutiara Islam, seringkali dicek nih. Guru kalau udah di lamaran kerjanya setahun pindah, setahun pindah, setahun pindah, ini nggak punya komitmen. Bakal nyusahin kita aja. Walaupun punya kompetensi, nggak punya komitmen. Berarti ini kategori guru yang tadi. Ya, yang pertama, profesional bukan. Kritikus, nah iya. Ini guru yang bakal jadi masalah kalau diterima. Punya kompetensi tapi nggak punya komitmen.
Ya, jadi kalau guru drop out ini bagusnya kalau guru dikeluarkan. Tapi yang susah kalau orang tua. Kalau orang tua menjadi guru drop out, nggak mungkin dikeluarin sebagai orang tua. Ya, nggak punya komitmen, nggak punya kompetensi, korbannya anak. Maka untuk orang tua yang seperti ini, ya bagusnya memang masukin anak 100% ditangani oleh orang lain. Kalau dia nggak mau berubah, bagusnya masukin ke pondok. Karena pondok, fungsi pendidikan sebagian besar diambil oleh lembaga. Ya, sebagian besar diambil oleh lembaga. Orang tua sebetulnya masih harus, tetapi karena sebagian besar diambil oleh lembaga, dampaknya ke anak lebih kecil. Kalau orang tua menjadi guru drop out. Tapi ini jarang ya, orang tua yang seperti ini jarang. Rata-rata orang tua ini, kalaupun nggak punya kompetensi, punya komitmen. Karena punya anak sendiri, dia pengen anaknya berhasil, pasti. Tapi ada sebagian orang tua yang nggak peduli dengan anak. Terkadang dia bisa makan enak, anak makan anak kadarnya. Dia terkadang, bukan terkadang, sering ke mall, anak ditinggalin di rumah. Makan di luar, anak nggak diajak. Ya, ini ciri-ciri orang tua yang drop out ya, yang jadi guru drop out. Banyaknya mengeluh, kompetensi juga tidak berkembang. Di sekolah, kalau guru seperti ini nggak, kepeduliannya kepada anak rendah, sehingga tidak berusaha agar anak berhasil. Nggak mau ngomongin lagi, kalau udah selesai ngajar, nggak mau ngomongin tentang pembelajaran, nggak mau ngomongin tentang siswa, ngalor ngidul ngomong, gosip sana, gosip sini. Ya, ini guru yang drop out ini. Tidak peduli, tidak disiplin, tidak mampu mendidik atau mengajar, perhitungan. Ya, padahal dia sendiri ya seperti itu, tapi perhitungan. Hasilnya rendah, pasti rendah. Anak-anaknya umumnya nggak terdidik. Jadi kalau punya 4 anak, nggak terdidik. Wallahu a'lam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak akan membawa seseorang kalau kecuali dengan kemampuan. Kalau Nabi Nuh tadi satu anaknya memang jadi ujian bagi Nabi Nuh alaihissalam. Tapi anak yang lain enggak. Nggak mungkin diuji dengan semua anak durhaka. Tapi kalau yang drop out, bisa jadi semua anaknya durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Karena dulu orang tua nggak punya kompetensi dan nggak punya komitmen. Bisa jadi anaknya punya kompetensi, tapi komitmennya sebagai anak soleh nggak punya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ya tinggal kita nanti bisa memilih. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, peserta LBK online ini, kita bisa memilih. Sebagai guru dan sebagai orang tua, apakah kita mau menjadi guru drop out ini? Atau jadi guru sibuk? Atau guru kritikus? Atau mau menjadi guru profesional? Harapannya kita mau jadi guru profesional. Dan saya yakin Bapak Ibu ikut LBK online ini artinya punya komitmen dan ingin memiliki kompetensi yang baik. Ini sudah satu bekal. Semoga kompetensi kita terus berkembang dan juga memiliki komitmen yang semakin kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan insya Allah untuk pertanyaan mungkin dengan waktu yang sudah habis ini bisa melalui grup. Kalau disampaikan ke saya coba jawab melalui voice note ya. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, karena waktu yang kurang, saya lebih fokus kepada materi yang untuk disampaikan. Insya Allah untuk diskusi bisa juga melalui WhatsApp ya, bisa minta ke admin atau di grup. Insya Allah nanti disampaikan ke saya dan saya akan coba jawab juga melalui voice note.
Kita tutup saja dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.